Selamat bergabung di Nextcom AI, channel seputar dunia komunikasi dan AI untuk meningkatkan efektivitas kehidupan pribadi, bisnis, dan sosial. Terima kasih atas partisipasi Anda. Personal branding di era media sosial, public relations untuk individu, CEO branding, dan akademisi digital presence. Ketika setiap orang menjadi brand. Dulu, istilah branding identik dengan perusahaan besar. Branding biasanya tentang logo, slogan, dan citra korporasi. Namun hari ini, konsep tersebut mengalami perubahan signifikan. Di era media sosial, setiap individu adalah brand. Seorang mahasiswa, dosen, CEO, bahkan masyarakat umum, semuanya memiliki jejak digital yang dapat membentuk persepsi publik. Apa yang kita unggah, komentari, dan bagikan secara tidak langsung membangun identitas kita di ruang publik. Dalam konteks ini, public relations tidak lagi hanya milik organisasi. PR telah bergeser menjadi praktik yang juga dilakukan oleh individu. Pertanyaannya, bagaimana branding dibangun di era media sosial? Dan apa peran public relations dalam konteks individu, CEO, dan akademisi? Perubahan lanskap branding dari korporasi ke individu. Media sosial mengubah struktur komunikasi dari yang sebelumnya terpusat menjadi terdesentralisasi. Setiap orang kini memiliki akses untuk menyampaikan pesan kepada publik secara langsung. Menurut Kaplan dan Heinlein 2010, media sosial memungkinkan terciptanya konten berbasis pengguna atau user-generated content yang mempercepat distribusi informasi dan memperluas jangkauan komunikasi. Akibatnya, branding tidak lagi dikontrol sepenuhnya oleh institusi. Branding menjadi lebih personal, lebih dinamis, dan lebih terbuka terhadap interpretasi publik. Dalam konteks ini, reputasi tidak dibangun hanya melalui pesan yang kita sampaikan, tetapi juga melalui interaksi yang kita lakukan. Public relations untuk individu, personal branding sebagai strategi. Konsep personal branding semakin relevan dalam era digital. Individu tidak hanya dikenal melalui identitas formalnya, tetapi melalui representasi digital yang ia bangun. Menurut Montoya dan Van de Hey, 2002, personal branding adalah proses mengelola persepsi publik terhadap individu dengan cara yang strategis dan konsisten. Dalam prakteknya, personal branding melibatkan beberapa elemen. 1. Konsistensi identitas. Individu perlu memiliki pesan yang jelas tentang siapa dirinya dan apa yang ia tawarkan. 2. Kredibilitas. Konten yang dibagikan harus mencerminkan keahlian dan integritas. 3. Engagement. Interaksi dengan audiens menjadi bagian penting dalam membangun hubungan. 4. Storytelling. Narasi personal yang autentik lebih mudah diterima oleh publik. Dalam perspektif komunikasi, personal branding dapat dipahami sebagai bentuk self-presentation dalam ruang publik digital. Goffman, 1959. CEO branding, ketika pemimpin menjadi wajah organisasi. Di era media sosial, CEO tidak lagi berada di balik layar. Mereka menjadi representasi utama dari organisasi. Fenomena ini dikenal sebagai CEO branding. Menurut Vecherin, 2015, CEO branding adalah strategi di mana citra dan reputasi pemimpin digunakan untuk memperkuat brand organisasi. Contoh nyata dapat dilihat pada CEO yang aktif di media sosial, pemimpin yang membangun narasi personal, dan figur publik yang menjadi simbol nilai perusahaan. Keuntungan CEO branding, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra organisasi, dan menciptakan kedekatan emosional. Namun, ada risiko yang harus diperhatikan. Jika reputasi CEO terganggu, maka dampaknya dapat langsung memengaruhi reputasi organisasi. Dengan kata lain, era digital, reputasi individu dan institusi saling terhubung. Akademisi dan digital presence, otoritas di era digital.
Dalam dunia akademik, branding seringkali dianggap tidak relevan. Namun di era digital, akademisi juga dituntut untuk memiliki digital presence. Digital presence bukan sekedar eksistensi online, tetapi bagaimana seorang akademisi membagikan pengetahuan, membangun otoritas, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Menurut Veletsianos dan Kimons 2012, media sosial memberikan peluang bagi akademisi untuk memperluas dampak penelitian, membangun jaringan profesional, dan meningkatkan visibilitas keilmuan. Dalam konteks ini, akademisi tidak hanya menjadi produsen ilmu, tetapi juga komunikator publik. Namun penting untuk menjaga keseimbangan antara popularitas dan integritas ilmiah. Branding dan kredibilitas, antara autentisitas dan strategi. Salah satu tantangan terbesar dalam branding digital adalah menjaga kredibilitas. Dalam teori komunikasi, kredibilitas sumber atau source credibility terdiri atas dua komponen utama, keahlian atau expertise, dan kepercayaan atau trustworthiness. Media sosial sering mendorong individu untuk tampil menarik, tetapi tidak selalu otentik. Disinilah peran public relations menjadi penting. PR membantu memastikan bahwa pesan konsisten, identitas jelas, dan komunikasi tetap etis. Menurut Breckenridge 2012, digital PR menuntut transparansi dan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan PR tradisional. Strategi branding di era media sosial. Untuk membangun branding yang kuat, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Konsistensi konten. Publik lebih mudah mengenali brand yang memiliki pola komunikasi yang konsisten. 2. Autentisitas. Konten yang jujur dan personal lebih efektif daripada yang terlalu dibuat-buat. 3. Interaksi. Branding tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengar. 4. Adaptasi platform. Setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda. 5. Manajemen reputasi. Monitoring dan respons terhadap feedback publik menjadi bagian penting. Tantangan branding digital. Meskipun memiliki banyak peluang, branding di era media sosial juga menghadapi tantangan. 1. Overexposure. Terlalu banyak exposure dapat menurunkan nilai eksklusivitas. 2. Cancel culture. Kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap reputasi. 3. Disinformasi. Informasi yang tidak akurat dapat merusak citra. 4. Kompetisi tinggi. Semua orang bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dalam situasi ini, strategi komunikasi harus lebih hati-hati dan berbasis nilai. Kesimpulan, branding sebagai proses komunikasi. Branding di era media sosial bukan lagi sekedar strategi pemasaran. Ia adalah proses komunikasi yang melibatkan identitas, relasi, dan persepsi publik. Baik individu, CEO, maupun akademisi, semuanya berada dalam ruang komunikasi yang sama. Ruang yang terbuka, dinamis, dan tidak terkontrol sepenuhnya. Oleh karena itu, branding bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi konsisten, autentik, dan relevan. Penutup reflektif. Di era media sosial, kita tidak bisa tidak memiliki brand. Setiap aktivitas digital kita adalah pesan. Setiap interaksi adalah representasi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kita memiliki brand? Tetapi, brand seperti apa yang sedang kita bangun, tanpa kita sadari.